sedikit tutorial dan memberi tahu tentang beberapa fitur CorelDRAW yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat kalender duduk. Nah, ataupun kalender duduk ini juga bisa, kalender gantung juga bisa, tapi di dalam sini aku akan memberikan contoh tentang kalender duduk. Pertama kita buka CorelDRAW dulu. Nah, di sini aku udah buka, aku udah menyediakan sebuah kalender duduk yang pernah aku bikin beberapa waktu yang lalu. Apa saja sih fitur yang akan aku perkenalkan di sini? Aku akan memperkenalkan fitur shaping, aku akan memperkenalkan fitur Power Clip Insight, dan aku akan memperkenalkan tentang fitur kalender otomatis yang disediakan di CorelDRAW. Nah, penasaran? Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Teman-teman ketahui, untuk membuat kalender itu cukup menggunakan kertas ukuran A4 yang bisa kalian atur di bagian pojok kiri atas Corel. Nah, di sini banyak nih, ada custom, ada letter, 4, 5, 3, 4. Dalamnya kan ada business card, jadi udah ada template ukurannya di Corel. Nah, kita pilihnya A4. Kan A4 nih. Nah, kalau A4 dia kan tegak tuh, sedangkan kita mau bikin kalender duduk, jadi kertasnya kita putar biar mudah daripada mengganti-ganti ini kan. Nah, tinggal kita tekan ini landscape, turn the landscape orientation on and off. Nah, di sini kan karena sebagai contoh kan, nah kita bikinnya manual kayak gitu. Sebenarnya ribet, cuma kenapa aku ngambil manual biar aku bisa menyesuaikan tanggal-tanggal aku sesuai tema kalender aku. Nah, tapi kalau teman-teman pengen cara cepatnya, kita ambil tools, script, dan ada script lagi, bakal muncul kotak dialog di sebelah kanan layar. Nah, kita bisa pilih kalender wizard, pilih wizard, dan pilih create calendar. Nah, akan muncul Oberon calendar wizard, kotak dialognya seperti ini kira-kira. Nah, kita bisa ngatur di sini tahun untuk kalender yang ingin kita buat, misalnya 2023 atau 2022, 2021. Untuk bulannya kita klik all karena kita mau bikin sampai Desember ya. Atau misalnya kalau misalnya mau Januari aja, atau selain Februari, Maret, tinggal kita hilangkan checklistnya. Nah, untuk sekarang kita bikin yang Januarinya aja dulu ya. Di sini week starts on, tergantung misalnya kalian mau duluan Seninnya, bisa nih di minggunya terakhir. Klik generate. Oke. Nah, udah muncul, tinggal kita sesuaikan besarnya, misalkan mau segede ini. Nah, alasan kenapa aku nggak pakai ini karena kita nggak bisa memvariasikan. Kalau untuk warna kita bisa nge-ungroup, tapi kita nggak bisa memvariasikan kayak gini, makanya aku pilihnya manual saja. Tapi ada cara yang biar kita itu bisa mengotak-atik alias template-nya, dan itu masuk ke link internet. Kalian bisa buka link yang bakal aku sediain di bawah ini untuk membuat template kalender sesuai tahun yang kalian inginkan. Nah, di kalender kita bakal banyak menggunakan clip art. Clip art itu adalah cara di Corel untuk memasukkan gambar ke suatu bangun yang udah kita bikin. Kayak gini nih, kan gambar nih, kita bisa menyesuaikan gambarnya sesuai bangun yang kita bikin. Aku kemarin bikinnya setengah lingkar, setengah donat ya kayaknya.
Nah, sedangkan gambar yang aku punya itu persegi panjang. Jadi aku bisa masukin gambarnya ke bangun yang aku bikin dan dia bakal sesuai dengan gambar bangun yang aku bikin. Caranya, nih, misalkan aku punya segi 5. Nah, segi 5 ini bisa aku masukin gambar ke dalam segi 5 membentuk segi 5 tersebut. Caranya, teman-teman tinggal tekan Ctrl I alias import. Nah, kalian bisa ngambil misalkan gambarnya ini. Tinggal klik lalu kecilin gambarnya. Kecilin lagi sesuai dengan besar segi 5-nya. Oke, sudah sesuai. Klik kanan. Kalian bisa pilih power clip inside. Klik kanan pada gambar, lalu klik power clip inside. Arahkan tanda panahnya ini ke dalam bangun yang sudah kita bikin tadi. Dan tada, sudah jadi. Setelah saya memperkenalkan feature power clip inside tadi, aku sekarang bakal memperkenalkan fitur shaping, dan mungkin ini fitur terakhir di video ini. Untuk yang lainnya akan aku buatkan part 2-nya nanti. Nah, yang pertama, fungsi shaping adalah membuat objek yang belum ada di Corel tersebut. Misalkan kayak kalau misalnya persegi panjang atau persegi 4 ini kan udah ada nih di fitur rectangle tool. Kalau misalkan lingkaran ada di ellipse tool. Kalau misalkan segi 5, segi 6 itu kan udah ada di polygon tool, atau segitiga, bintang ada. Cuma bayangkan kalau yang seperti ini ataupun yang seperti ini. Dan ini kan belum ada ya tibanya di Corel. Nah, teman-teman bisa menggunakan shaping tool. Caranya bagaimana? Nah, bisa kita ambil contoh membuat bangun yang ini nih. Caranya itu kita pertama bikin lingkaran dulu, lingkaran yang tibanya memotong setengah lingkaran ini menjadi donat setengah lingkaran. Caranya misalkan kita bikin nih, maaf. Nah, tips buat teman-teman, kalau misalnya kita bikin kayak gini kan nggak jelas nih, maksudnya kayak nggak kelihatan bulat sempurnanya kayak mana gitu, dan pasti sepertinya kita kurang yakin yaitu merupakan lingkaran sempurna. Tipsnya untuk membuat bangun lingkaran ini, teman-teman bisa memencet tombol kontrol yang ada di keyboard teman-teman, lalu ditahan buat lingkaran sambil ditahan kontrolnya itu. Akhirnya kita bisa membuat lingkaran yang benar-benar lingkaran atau lingkaran sempurna. Yang kedua, kita akan bikin objek yang akan kita buat seperti donat, setengah donat. Nah, teman-teman bisa ngambil fitur yang ini, kita tetap di ellipse tool, lalu teman-teman ambil yang pie, kita buat sama caranya dengan yang tadi. Kalau misalkan kita lepas saja, dia tidak akan membuat lingkaran yang sempurna. Tapi kalau misalkan kita tekan kontrol di keyboard kita, maka
akan terbuatlah 3/4 lingkaran yang sempurna. Tapi kan kita pengennya setengah ya kan ya. Jadi kita bisa ubah di sini menjadi 180 derajat agar terbentuk sebuah setengah lingkaran. Setengah lingkaran ini bisa kita buat menjadi sesuka hati kita, bisa kita putar ataupun kita besarkan sesuai selera kita masing-masing. Nah, untuk fitur shaping, kalau misalkan kita ingin membuat seperti ini, yang memotong bagian tengah dari setengah lingkarannya, lingkaran yang satu ini kita letakkan di tengah atau di tempat yang agar dia bisa membentuk setengah donat, misalkan di sini. Nah, agar terbentuk ini, kita blok kedua bangun ini. Nah, di sini sudah ada fiturnya, ada weld ini untuk mengkombinasi dua bangun ini menjadi suatu bangun baru. Misalkan kita coba, dia akan menjadi seperti ini dan dia akan tergabung. Kita beri warna, misalkan dia jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan trim, dia akan membentuk seperti objek ini, objek yang akan kita bikin tadi. Misalkan kita klik trim. Nah, perlu teman-teman ketahui sebelumnya, kalau misalkan kita mendahulukan yang ini, maka yang akan diproses adalah yang dipencet terakhir. Tapi misalkan aku pencet ini dulu, kalau aku pencet ini, maka yang terproses adalah yang bagian setengah lingkaran tadi. Nah, itu kalau trim, dia akan menghasilkan seperti ini. Kalau intersect, dia akan membuat objek baru dari dua objek yang berhimpitan. Nah, ini kan tadi kita mengawalinya dengan lingkaran, diakhiri dengan setengah lingkaran nih untuk ngebloknya tadi. Nah, yang akan terbentuk adalah yang bagian dalam dari lingkarannya. Nah, yang mana tuh yang tadi kita terbentuk? Bagian sini, bagian yang terimpit ini, dan ini hasilnya. Kita menghasilkan potongan baru. Nah, ada lagi yang keempat, itu ada simplify. Ini gunanya untuk memotong objek yang berhimpitan di antara yang berhimpitan itu. Nah, mana nih yang kepotong? Nih, yang kepotong ini. Yang lingkaran tadi, lingkaran yang ada di dalam setengah lingkaran ini. Jadi dia akan terpotong dan menghasilkan bangun baru dari hasil potongan tadi. Jadi inilah cara beberapa fungsi shaping yang bisa teman-teman gunakan untuk menghias kalender teman-teman. Mungkin sampai sini saja video kali ini. Untuk selanjutnya aku akan membuat video tentang huruf cara memasukkan teks yang seperti ini, ataupun nanti aku akan mempraktekkan memberi tutorial tentang seperti yang kita ambil template kalender dari internet tadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.